Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Al-Fatihah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mithalun tatbiqiyun. Mithalun utawi iki iku mertelaaken contoh. Tatbiqiyun kang bisa dadi ukuran. Mithalun tatbiqiyun contoh kasus. Beberapa contoh kasus. Idza ra'at ing dalem nalikane ningali sapa mar'ah al aswada ing darah kang ireng yauman ing dalem sak dina walailatan lan sak wengi au aktsaro atawa hale luwih akeh sumatasola nuli nyambung bihi kelawan al aswad opo ahmaru darah kang abang qoblal khamsata asyara ing dalem sadurunge 15 dina wajaba mangka wajib alaiha ing atase mar'ah opo antum sika yen tangeker sapa mar'ah fi muddatil ahmari ing dalem mangsane darah kang abang amma saking perkara tumsiku kang ngeker anhu saking ma sopo alhaidu wong kang head lihtimali ayang koti'a kerana mempere yenta pegot opo al ahmaru darah kang abang qabla mujawazatil majmu'i ing dalem sadurunge ngelewati totale darah kang metu khamsata asyara ing 15 dina fayakunu mangka ana opo al jami'u sekabehane darah ana iku haidon head apabila seorang perempuan ini tadinya jelasin apa nih syarat-syarat tamyiz ya. Syarat-syarat tamyiz itu darah kuat melebihi 24 jam, darah lemah melebihi 15 hari,
darah kuat melebihi 24 jam tapi tidak lebih dari 15 hari, darah lemah lebih dari 15 hari dan terus menerus. Itu kan ya kalau kesimpulan dari 4 syarat tamyiz yang kemarin. Contohnya misalnya seorang perempuan mengeluarkan darah berwarna hitam selama sehari semalam atau lebih dari sehari semalam. Berarti mengeluarkan darah warnanya hitam selama 24 jam atau lebih. Kemudian bersambung dengan darah yang berwarna merah sebelum berlalunya 15 hari. Nah, sehari semalam mengeluarkan darah warnanya hitam. Hitam selesai langsung nyambung, enggak keputus bersih dulu, tapi darahnya langsung nyambung berwarna merah terus sampai sebelum 15 hari. Maka pada saat darahnya berwarna merah, dia wajib menahan yang biasa amatum siku anhu al-haidu, menahan perkara yang biasa ditahan oleh orang yang haid. Berarti dia pada saat itu masih dihukumi seperti orang yang haid, ya, menahan hal-hal yang biasa ditahan oleh orang yang haid. Berarti kan nggak boleh nggak sholat, nggak puasa, ya, dan lain sebagainya. Lihtimali ayang koti'al ahmaru qabla mujawazatil majmu'i khamsata asyar, karena ada kemungkinan darah merah itu akan berhenti sebelum melewati 15 hari. Bisa jadi sebelum hari ke-15 darah merahnya itu berganti warnanya gitu. Fayakunul jami'u haidon, maka keseluruhan hari dia mengeluarkan darah itu dihukumi haid. Ini jika selama kurang dari 15 hari, ya. Fa'in jawaza, maka lamun ngelewati opo al-ahmar khamsata asyara ing 15 dina, arafna mangka weruh sapa kita hina idzin ing dalem nalikane mengkono-mengkono in jawaza annaha ing temen setuhune mar'ah ana iku iku mustahadotun istihadoh mumayyizatun kang mumayyizah. Fayakunu mangka ana opo haiduha haide mar'ah ana iku al aswada darah kang ireng. Wayakunu lan ana opo al ahmaru darah kang abang ana iku tuhron suci bisyuruti kelawan piro-piro syarat as-sabiqati kang dingini. Fa'alaiha mangka iku tetep ingatase mar'ah al-ghuslu utawi adus akibal khamsata asyara ing dalem sakwise 15 dina wa tusolli lan salat sapa mar'ah watasumu lan puasa sapa mar'ah wataqdi lan ngodoni sapa mar'ah sholawati ayyamil ahmari ing piro-piro salat ing dalem piro-piro dina darah kang abang, ing piro-piro salat ing dalem piro-piro dina darah kang abang. Jika darah merah yang keluar tadi itu melebihi 15 hari, arafna, kita telah tahu bahwa jika ada darah yang dikeluarkan lebih dari 15 hari itu mustahadoh, dan mustahadohnya di sini mustahadoh mumayyizah, bisa dibedakan sifatnya sebab memenuhi syarat tamyiz, ya, yaitu darah kuat melebihi 24 jam tapi kurang dari 15 hari, ya. Lalu darah lemahnya
dalam contoh ini yang lemah yang berwarna merah ya. Darah lemahnya itu kurang dari 15 hari dan mualah terus-menerus keluarnya. Maka fayakunu haiduhal aswada wa yakunul ahmaru tuhron. Haidnya adalah hari ketika dia mengeluarkan darah berwarna hitam, dan ketika darahnya merah dia itu suci sesuai syarat-syarat yang telah lalu ya. Gitu. Jadi pada saat itu, pada saat darahnya hitam, ya dia berlaku sebagaimana orang yang haid, nggak sholat, nggak puasa, dan lain-lain. Lalu ketika warna darahnya berubah menjadi merah, dia juga tetap begitu, tetap haid, ya, melakukan yang dilakukan oleh orang yang haid itu. Tapi ternyata darah merah yang dikeluarkan itu amblas sampai hari ke-15 dan melewati hari ke-15. Maka berarti seumpama darah hitamnya itu keluarnya sehari semalam, berarti selama 14 hari pada saat dia itu darah berwarna merah dan dia tidak sholat, tidak puasa, berlaku sebagaimana orang yang haid. Ketika tahu dia istihadoh dan istihadohnya adalah mumayyizah, maka 14 hari itu harus dikodok sholatnya ya, karena kan tadi dia nggak sholat pada saat itu. Berarti sudah jelas bahwa sebenarnya 14 hari pada saat dia mengeluarkan darah berwarna merah itu dia sebenarnya suci. Nah, maka dikodok sholat-sholat yang ditinggalkan pada hari itu. Ini jika memenuhi syarat tamyiz ya. Dikatakan mumayyizah itu bukan hanya sekedar perempuan itu bisa membedakan sehari hitam misalnya, 14 hari merah. Tidak seperti itu aja, tapi harus memenuhi syarat tamyiz. Fa'alaiha al-ghuslu, maka dia harus mandi setelah melewati 15 hari. Kalau sudah melewati 15 hari, wah istihadoh, langsung mandi, langsung sholat, puasa, dan mengkodoi sholat-sholat pada hari dia mengeluarkan darah yang berwarna merah. Berarti jelas 14 hari kemarin itu dia istihadoh, ya sholat-sholatnya dikodoi. Wal aswadu utawi darah ireng, wal ahmaru lan darah abang. Iku tamsilun contoh fakot hale belaka. Wa illa lan lamun ora Waila lan lamun ora al aswadu wal ahmaru tamsilun faqat. Sebentar. Lan lamun ora wal aswadu wal ahmaru tamsilun faqat. Fal i'tibaru mangka utawi kang dadi tetanggenan. Fal i'tibaru mangka utawi kang dadi tetanggenan iku bil qawiyi kelawan darah kang kuat. Wa dhaifi lan darah kang lemah. Enggak ada ikunya, maaf. Bil qawiyi kelawan darah kang kuat, wa dhaifi lan darah kang lemah, iku kaifakana. Hale kaya apa? Ana opo? Ad-dhaif kama kaya dene keterangan sayati kang bakal teka opo ma. Dalam contoh tersebut ya tentang darah hitam itu kuat, darah merah itu lemah, itu hanya contoh saja untuk
sebagai contoh pembuka lah gitu. Tetapi sebenarnya sih yang dimaksud dengan darah kuat dan darah lemah itu akan dijelaskan kemudian. Sebenarnya merah itu bukan berarti darah lemah gitu, tapi dalam contoh ini supaya ringkes mencontohkannya ya tadi, sehari semalam hitam, sisanya sampai 15 hari atau lebih itu merah. Itu hanya untuk memudahkan membuat contoh gitu aja, tapi sebenarnya bukan begitu level darah itu ketika diterapkan pada contoh kasus gitu. Hadza utawi ikilah tamsil iku hukmu syahri, hukume wulan al awali kang pertama. Fa amma syahru mangka anapun utawi wulan asani kang kapindo, wa malan wulan ba'dahu kang tetep ing dalem sakwise asyahru tsani. Fa idzang qalaba mangka ing dalem nalikane ngalih apa addamu darah al qawiyyu kang kuat ila dhaifi maring darah kang lemah, lazimaha mangka wajib ing mar'ah apa antagtasila yen ta'addus sapa mar'ah indang tilabihi ing dalem nalikane ngaliheddam, ing dalem nalikane ngaliheddam. Watu sholli lan salat sapa mar'ah, wata sumu lan puasa sapa mar'ah, wayati halan nekani ing mar'ah sapa zaujuha bojone mar'ah, walayan tadziru lan orang ngenti-ngenti sapa mar'ah al khamsata asyara ing 15 dina. Contoh ini adalah contoh hukum untuk bulan pertama. Fa'ama syahrul tsani wa ma ba'dahu, jika masih terjadi hingga di bulan kedua dan bulan setelahnya, ketika darah kuatnya sudah berpindah ke darah yang lemah, maka wajib untuk perempuan tersebut segera mandi pada saat darahnya sudah berubah warna, lalu sholat, lalu puasa, dan bahkan boleh disentuh oleh suaminya. Tidak perlu menunggu sampai 15 hari. Oke, contoh yang tadi itu ya, darah kuatnya sehari semalam. Terus darah lemahnya itu 14 hari lebih, berarti sudah melewati total keluar darah 15 hari ya. Ketika di bulan berikutnya terjadi lagi ya, seperti itu dengan ritme yang sama ya, sehari semalam kuat, berikutnya lemah, langsung tidak perlu menunggu 15 hari karena sudah dianggap punya adat berarti ya. Ini berarti ketika yang bulan pertama itu dia mubtadi'ah, pemula, baru pertama kali haid, lalu di bulan berikutnya ternyata sama modelnya, maka pada saat darahnya berubah warna dia langsung dinyatakan sebagai perempuan yang istihadah, langsung mandi suci, langsung boleh sholat, puasa, dan lain-lain meskipun masih mengeluarkan darah ya. Li'ana kerana teman setuhune kita iku arafna weru sopo kita bisyahri kelawan wulan al-madi kang wis lewat annaha ing teman setuhune mar'ah iku mustahadotun istihadah. Fadzahiru mangka utawi hukum kang jelas annaha teman setuhune mar'ah fi hadza syahri ing dalem iku annaha teman setuhune mar'ah fi hadza syahri ing dalem ikilah wulan iku kaladhi kaya dene wulan qablahu kang tetep ing dalem sadurunge hadza syahri, qablahu kang tetep ing dalem sadurunge hadza syahri ya. Karena kita tahu di bulan sebelumnya itu dia istihadah, maka sudah pasti ketika hal tersebut terjadi lagi di bulan berikutnya itu sama, disamakan dan tidak perlu menunggu sampai 15 hari. Kenapa yang pertama harus menunggu 15 hari? Lah karena tidak tahu tadi sih ya, lihtimali ayang qoti'al ahmaru, karena tidak tahu kapan darah yang lemah itu akan berhenti, dan siapa tahu
sebelum melewati 15 hari itu warnanya sudah berubah. Itu kalau sudah berubah warna kan nanti beda lagi ketentuannya gitu. Al-qawi utawi iki iku mertelaaken darah kang kuat, wa dhaifu lan darah kang lemah, minat dimai saking piro-piro darah. Tu'rafu bisa dan kina weruhi opo al-quwatu darah opo al-quwatu kuat, wa dhaifu lan lemah, fid dimai ing dalem piro-piro darah, bilauni kelawan warna. Fa aqwahu mangka utawi luwih kuat-kuate dima iku al aswadu kang ireng, wa min hulan iku setengah saking al aswad ma utawi darah, fihi kang iku tetep ing dalem ma, khututun utawi piro-piro garis, sudun kang ireng, fal ahmaru nuli darah kang abang, fal ashkoru nuli darah kang coklat, fal asfaru nuli darah kang kuning, fal akdaru nuli darah kang butek. Kuat dan lemahnya darah itu bisa diketahui dengan mengetahui warnanya. Urutannya yang paling kuat ya ke yang lemah itu pertama hitam. Termasuk juga misalnya darah yang ada hitam-hitamnya, yang ada semburat hitam atau garis hitamnya. Ya ngerti kan ya? Misalnya darahnya merah tapi ada semburat hitamnya. Ada, mohon maaf, kadang bentuknya itu seperti benang begitu kan, berwarna hitam di sela-sela darah yang merah. Itu tergolong juga kuat, berarti hitam gitu. Kemudian setelah levelnya setelah hitam, merah, terus coklat, lalu kuning, lalu keruh. Watu rofulan dan kinaweruhi opo al-quwatu kuat, wa dha'fu lan lemah, bisakhonati kelawan kentele, wa birrihi lan kelawan ambune, al-karihi kang den sengiti. Lalu diketahui kuat dan lemahnya darah itu dari karakternya, dari sifatnya, ya, yaitu kentalnya dan baunya yang tidak enak. Waladhi utawi darah, lahu kang iku tetep kedue aladhi, salah sifatin utawi telu piro-piro sifat, min launin saking warnane, wasakhonatin lan kentele, warihin lan ambune, karihin kang den sengiti, iku yu'addu den wilang-wilang opo alladzi aqwa ing darah kang luwih kuat, mimma saking darah, lahu kang iku tetep kedue ma sifatani utawi sifat loro, kaas wada kaya dene darah kang ireng, sakhinin kang kentel, muntinin kang bacin, iku akwa luwih kuat, min aswada saking darah kang ireng, sakhinin kang kentel, fakot hale belaka. Oke, koma. Darah yang memiliki 3 sifat, baik dari warna dan bau serta kekentalannya, itu akan dianggap lebih kuat dari darah yang hanya memiliki 2 sifat. Misalnya darahnya hitam, kental, bau, ya, itu lebih kuat daripada darah hitam dan kental saja. Misalnya seseorang mengeluarkan darah, misal ya 6 hari, 3 hari itu sifat darahnya hitam, kental, dan bau. 3 hari sisanya hitam dan kental saja. Maka berarti 3 hari lebih kuat daripada 3 hari pertama, itu lebih kuat daripada 3 hari yang kedua. Wama lan darah, lahu kang iku tetep kedue ma sifatani utawi sifat loro, iku akwa kang luwih kuat mimma saking darah, lahu kang iku tetep kedue ma sifatun utawi sifat wahidatun kang siji,
Fa in ta'adala mangka lamun imbang. Fa in ta'adala mangka lamun imbang opo darah loro. Ka aswada kaya dene darah kang ireng, sakhinin kang kentel, wa aswadalan darah kang ireng muntinin kang bacin. Fal haidu mangka utawi haid huwa yo haid iku al asbaku kang luwih dingin min huma saking aswada sakhin wa aswada muntin. Min huma saking aswada sakhin wa aswada muntin. Lalu darah yang memiliki dua sifat itu lebih kuat daripada darah yang hanya memiliki satu sifat. Ya, misal hitam kental dengan hitam saja, tidak kental, tidak bau, berarti yang hitam kental lebih kuat. Jika imbang, misalnya antara dua darah itu punya dua sifat meskipun berbeda, ya, seperti darah kental dan darah yang bau, ya, misalnya 2 hari darahnya, maaf, ada warnanya, 2 hari darahnya hitam kental, 2 hari lagi darahnya hitam tidak kental tapi bacin, baunya nggak enak, maka yang dianggap head adalah yang lebih dulu, ya, karena dua jenis darah yang memiliki dua sifat kuat yang berbeda tadi itu setara sebenarnya, maka yang dianggap head adalah yang lebih dahulu. Kalau duluan keluarnya hitam kental lalu kemudian hitam bau, berarti yang hari yang dianggap haid adalah hari ketika mengeluarkan darah yang hitam kental. Ya. Idza ra'at ing dalam nalikane, itu loh, ada bukan skema ya, lebih ke cara. Aduh, nyangkut. Tentang derajat darah haid, tapi bahasanya bukan derajat, dari sumbernya dari platform ilmu haid di Instagram, Daily Haid. Tumus ya, tumus. Ini level warna dari yang paling kuat ke yang paling lemah dengan skornya. Ya, yang paling kuat nih hitam 5, merah 4, coklat 3, kuning 2, terus 1. Ini skornya nanti untuk menghitung jika sudah digabungkan dengan sifatnya, supaya nanti ketika sudah dihasilkan, sudah diketahui hasilnya, akan bisa tahu mana yang lebih kuat. Sifat darah itu ada yang kental, cair, bau, tidak bau. Tidak bau di sini bukan berarti wangi. Mungkin kalau yang darahnya darah sultan jadi wangi. Yang kental ini skornya 1, ini 0, ini 1, ini 0. Contoh,
berikutnya dia mengeluarkan darah merah, cair, tidak bau. Sebenarnya kalau dari sini aja tuh sudah bisa diketahui mana yang kuat, mana yang lemah ya, karena yang ini hitam, yang ini merah. Hitam tadi 5, kental 1, bau, berarti skornya adalah 7. Merah ini 4, cair 0. Berarti yang skornya lebih tinggi ini lebih kuat dari yang skornya lebih rendah. Ya, misal terjadi mengeluarkan darah dengan sifat yang berbeda dan bingung mana yang kuat ya gitu. Maka ya kita bisa gunakan rumus ini. Rumus apa nih? Warna darah. Coba kita pakai yang mirip-mirip ya. Misalnya hitam, kental, bau, hitam, cair, tidak bau. Ini tadi 7 ya. Yang berikutnya ini skornya adalah 5. Jadi meskipun sama-sama hitam, tapi yang ini lebih lemah karena hasil skornya lebih rendah. Atau misalnya kecepatan ya ngabutnya. Misalnya orang keluar darahnya lemah dulu baru kuat. Misal kuning tapi kental, tidak bau. Ini kalau pas darahnya seperti ini itu rada-rada seperti keputihan ya, perlu diperhatikan betul apakah pada saat itu income head, pada masanya head atau tidak, supaya tahu itu darah atau keputihan. Merah, ke hari berikutnya dia merah, cair, tidak bau. Hari berikutnya coklat, kental, tidak bau. Kelihatan nggak? Seorang perempuan mengeluarkan darah, lalu perincian sifat darahnya. Hari-hari awal, darah yang dikeluarkan itu berwarna kuning, lalu konsistensinya kental dan tidak berbau. Kuning skornya 2, kental 1, tidak bau 0. Setelah ini selesai, bersambung dengan darahnya berwarna merah tapi cair. Kebayang ya, cair dan kentalnya darah yang keluar dari kita itu seperti apa ya. Lalu tidak bau. Merah berapa? 4. Cair? Tidak bau? Setelah yang ini selesai, oh ganti, warnanya jadinya coklat. Kental dan tidak bau. Coklat 3, kental 1, tidak bau. Skor masing-masing yang ini 3, ini 4, ini 4. Berarti dia itu mengeluarkan darahnya lemah dulu, ya, lemah dulu. Terus setelah itu ada dua jenis warna dan sifat darah yang berbeda tapi skornya sama. Mana yang lebih kuat?
Yang lebih kuat ya kita lihat lebih dahulu ke warna ya. Warnanya yang ini merah. Kalau yang ini merah lebih kuat dari coklat. Terus juga sifat pendukungnya itu kalah dengan warnanya gitu ya. Yang ini kuat karena dia warnanya merah meskipun cair dan tidak bau ya. Meskipun setelahnya itu warnanya walaupun coklat tapi ada kentalnya. Yang ini lemah. Ini berarti qawi, dhaif. Ini ad'af, paling lemah. Paling lemah. Juga ada penjelasannya gimana kalau ada dua darah lemah. Ini kan juga ada dua darah lemah ya. Selain itu, misalnya kebalik kayak gini. Setelah kuning, setelah yang ini ya, ini keluar dulu. Habis itu ini. Setelah ini terus yang merah, maka ya dibalik juga. Yang ini yang kuat, yang coklat kuat, yang merah ini kenapa? Karena yang coklat keluar lebih dulu daripada yang merah gitu. Karena skornya sama gitu ya. Karena skornya sama, maka yang keluar lebih dulu itu yang lebih kuat. Ini ya, ini acuan. Balik lagi, kalau mau menggunakan ini kita harus paham dulu darah yang kita keluarkan ya. Kalau kental dan cair bisa lah dilihat. Tahu bau atau tidaknya gimana? Ya diambung. Ya jangan menghindari untuk mengecek baunya. Walaupun memang tidak semua perempuan itu tegar melihat darah haidnya sendiri. Mana tadi? Yang mana? Idza ra'at. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'at ing dalem nalikane ningali sapa mar'ah. Ba'dad dami ing dalem sakwise darah al-qawiyyi kang kuat di dhaifaini ing darah lemah loro. Nah, ini ada tentang keterangan yang tadi ya, yang contoh yang terakhir ini. Ketika seorang perempuan setelah mengeluarkan darah yang kuat lalu mengeluarkan dua darah lemah, idza jtama'a ing dalem nalikane kumpul apa damun darah qawiyun kang kuat, wa dhaifun lan darah kang lemah, wa ad'afu lan darah kang luwih lemah. Fal qawiyyu mangka utawi darah kang kuat ma'ama sertane darah yunasibuhu kang mantesi apa ma'ing al-qawi minhuma saking dhaif wa ad'af, minhuma saking dhaif wa ad'af fil quwati ing dalem kekuatane, wa huwa utawi ma yunasibuhu iku ad-dhaifu darah kang lemah, iku ad-dhaifu darah kang lemah iku haidun haid bisyurutin kelawan piro-piro syarat salah satin kang telu. Rupane ayat taqaddama yenta dingini opo al-qawiyyu darah kang kuat. Falau lam yataqaddam mangka lamun orang dingini opo al-qawiyyu darah kang kuat falayu domu mangka ora den kumpulaken ilaihi maring al-qawi opo ad-dhaifu darah kang lemah. Jika darah yang kuat kumpul dengan darah yang lemah dan darah yang lebih lemah, berarti selama mengeluarkan darah itu
ada darah kuat, ada darah lemah, ada yang lebih lemah. Ya. Maka darah yang kuat beserta darah yang mengiringinya yang lebih kuat daripada yang lainnya, ya, mengeluarkan 3 jenis darah, ya, kuat, lemah, paling lemah. Jika darah yang kuat bersama darah yang lemah itu beriringan, ya, jadi setelah kuat itu lemah dulu, baru ad'af, baru yang paling lemah, maka darah yang kuat itu haid jika memenuhi 3 syarat berikut. Syarat yang pertama, darah yang kuat itu keluar paling dulu, ya, keluar mendahului. Jika darah yang kuat tidak mendahului, maka darah yang kuat ini tidak bisa digabung dengan darah yang lemah untuk dijadikan sebagai haid, untuk dihukumi sebagai darah haid. Ya, jadi ketika seorang perempuan mengeluarkan darah dengan beragam sifat, lalu ternyata ketika diurutkan itu ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang paling lemah. Darah yang kuat bisa dihukumi haid jika darah yang kuat ini keluar paling awal. Kalau tidak di awal, maka darah yang kuat tidak bisa digabung dengan darah yang lemah untuk bisa dihukumi haid. Ayasluha yentapatut opo alqawi wad dhaif ma'an hale bareng lil haidi maring haid bi alla yazida kelawan yenta ora tambah opo majmu'uhuma totale alqawi wad dhaif ala aktsarihi ngatasé luwih akeh-akeh haid. Syarat yang kedua, darah yang kuat dan yang lemah itu bisa dihukumi haid dengan gambaran total hari keduanya, ya, total hari ketika mengeluarkan darah yang kuat dan yang lemah itu tidak melebihi masa maksimal haid. Ya, seumpama ada contohnya setelahnya, ya. Falau ro'at maka lamun ningali sapa mar'ah asyrotan ing dalem 10 dina sawadan ing darah kang ireng summa sitatan nuli ing dalem 6 dina humrotan ing darah kang abang summa sufrotan nuli darah kang kuning mustamirrotan kang tetep fahaiduha mangka utawi haide mar'ah iku as-sawadu darah kang ireng fakot hale belaka li'anahu kerana temen setuhne kelakuan iku la yumkinu ora kongang opo ja'alu sawadin dadeaken darah kang ireng ma'al humroti sertane darah kang abang haidon ing haid li'anna majmu'ahuma kerana temen setuhune totale as-sawad ma'al humroh kerana temen setuhune totale as-sawad ma'al humroh iku yazidu luwih opo majmu'ahuma an khamsata asyara saking 15 dina. Misalnya seorang perempuan mengeluarkan darah berwarna hitam selama 10 hari, lalu summa sittatan humrotan, setelah itu berwarna merah selama 6 hari, lalu mengeluarkan darah berwarna kuning dan seterusnya, ya, sampai berhenti. Jelas tuh ada 3 sifat, ada 3 jenis darah di situ, ya. Yang hitam berarti qawi, kuat, yang merah ini dhaif, lemah, yang kuning berarti ad'af, paling lemah. Maka haidnya adalah yang hitam saja. Kenapa? Karena la yumkinu ja'alu sawadi ma'al humroh, karena tidak mungkin menjadikan darah yang hitam dengan darah yang merah sebagai haid. Kenapa nggak mungkin? Li'anna majmu'ahuma yazidu an khamsata asyara, karena total dari keduanya itu akan melebihi 15 hari. Tidak bisa menjadikan darah yang hitam dan yang merah sebagai haid
karena melebihi 15 hari. Ini contoh yang tidak bisa ya, tapi tadi syarat kedua itu darah yang kuat dan darah yang lemah bisa dijadikan sebagai haid selama tidak melebihi 15 hari. Syarat yang ketiga, ayat tasila yen tanyambung bil qawiyi kelawan darah kang kuat. Opo ad-dhaifu darah kang lemah. Lal ad'afu dudu darah kang luwih lemah. Bi khilafima kelawan bedani perkara. Idza lam yattasil ing dalem nalikane ora nyambung opo ad-dhaif ka khamsatin kaya dene 5 dina. Sawa dan ing darah kang ireng. Summa khamsatin nuli 5 dina. Syukrotan ing darah kang coklat. Summa humrotan nuli darah kang abang. Mustamirrotan kang tetep. Au khamsatan atawa 5 dina aswada kang ireng. Au khamsatan atawa ing 5 dina aswada kang ireng. Summa khamsatan nuli 5 dina asfaro kang kuning. Summa ahmaro nuli kang abang. Mustamirron kang tetep. Fafiha tainil mas'alah taini mangka ing dalem ikilah masalah loro. Haiduha utawi haid mar'ah iku as-sawadu darah kang ireng fakot hale belaka. Wa hadza utawi ikilah qaul huwa yo hadza iku ma qaul i'tamadahu kang tetanggenan ing ma sapa al-alamatu imam kang banget alime rupane ar-Romliyu Imam Romli. Khilafan halenulayani lil alamati maring Asy-Syaikh al-Allamah rupane Ibni Hajarin Imam Ibnu Hajar haitsu tamada ing dalem sekirane tetanggenan sapa Ibnu Hajar fil mas'alati ing dalem masalah al-ula kang kawitan anna haidoha ing temen stune haid mar'ah iku as-sawadu darah kang ireng ma'asyukroti sertane darah kang coklat. Wa fi tsaniyati lan ing dalem masalah kang kapindo iku al-aswadu darah kang ireng ma'al asfari sertane darah kang kuning. Syarat yang ketiga, darah lemah itu bertemu langsung dengan darah kuat. Ya, bukan darah yang paling lemah. Jadi antara darah kuat dan darah lemah ini bertemu langsung. Berbeda jika tidak bertemu langsung, seperti misalnya 5 hari hitam, 5 hari coklat, lalu merah seterusnya. Yang hitam ini darah kuat, lalu coklat ini darah apa? Lemah atau paling lemah? Paling lemah, karena setelah itu ada darah yang berwarna merah, di mana merah ini kalau dibanding coklat kan lebih kuat. Berarti merahnya ini adalah darah yang lemah, karena tadi ada hitam ya. 5 hari hitam kuat, 5 hari coklat paling lemah, 5 hari merah lemah. Tuh, dan seterusnya ini. Atau misalnya ini berarti antara darah kuat dan darah yang lemah itu disela-selai oleh darah yang paling lemah ya. Tapi balik lagi, kalau dikembalikan pada kenyataannya, kita itu nggak tahu sampai darahnya itu selesai kan. Seumpama terjadi begitu, darahnya keluarnya hitam, nggak sholat karena haid kan. Setelah itu coklat, ya coklat masih darah kan, ya tetap haid. Setelah itu ternyata merah, amblas 15 hari. Lalu setelah itu dilihat, setelah darahnya berhenti, tadi itu ada hitam, ada merah, disela-selai oleh darah berwarna coklat. Berarti ada darah kuat, darah lemah, disela-selai oleh darah yang paling lemah. Nah, ini baru bisa ditentukan mumayizahnya atau tidak mumayizahnya bagaimana. Atau misalnya ada
yang mengeluarkan 5 hari hitam. Ya, au khomsatan aswada, 5 hari hitam. 5 hari kuning, lalu merah dan seterusnya. Lalu merah terus. Ya berarti hitam, darah yang hitam yang 5 hari, lalu darah yang merah itu tadi disela-selai oleh darah berwarna kuning. Nah, hitam kuat, merah lemah disela-selai oleh darah yang paling lemah. Maka dalam 2 masalah ini headnya adalah yang hitam saja. Wahadha huwa, kenapa hanya yang hitam saja? Karena kan antara darah kuat dan darah lemah tidak bertemu langsung, ya, tidak memenuhi syarat ketiga. Pendapat ini adalah qaulnya Imam Ar-Romli, berbeda dengan Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar, pada masalah yang pertama tadi yang hitam, coklat, merah, ya urutannya hitam, coklat, merah. Yang head adalah ketika darah berwarna hitam dan coklat. Berarti digabung antara yang kuat dan yang paling lemah, itu head semua. Wafit taniyati, dan dalam masalah yang kedua yang tadi 5 hari hitam, 5 hari, yang mana yang kedua? 5 hari hitam, 5 hari kuning, lalu merah. Itu yang dihukumi head adalah yang hitam dan yang kuning. Berarti menggabungkan antara darah kuat dan darah yang setelahnya. Ya, Imam Ibnu Hajar ini. Ya. Ketika sudah mengetahui qaul begini, ya nanti kalau pada saatnya sudah paham ya. Kalau ada qaul yang lebih ringan, lebih mudah untuk dilakukan, tapi qaul yang disepakati mayoritas ulama itu yang lebih berat, ya. Maka seharusnya yang digunakan itu yang banyak terlaku. Kalau menemukan qaul yang rada horib-horib, yang lebih memudahkan, itu baiknya bisa digunakan untuk diri sendiri atau tidak untuk disebarluaskan, tidak untuk dijelaskan lebih lanjut kepada orang lain karena takut akan membingungkan. Misal ya, nanti sampean ini kan perempuan, mondok, tidak menutup kemungkinan pada saat pulang di rumah nanti banyak yang bertanya soal head gitu. Ya, misalnya Bunyai Dini ya. Nah, Bunyai Dini, saya keluar darah 5 hari hitam, 5 hari coklat, 5 hari, atau misalnya 5 hari hitam, 5 hari coklat, 10 hari kuning. Saya headnya yang mana nih? Saya udah nggak sholat nih 15 hari gitu misalnya. Yang 5 hari setelahnya, karena kan tadi totalnya 20 hari ya. 5 hari yang setelah hari ke-15 saya sholat, saya anggap istihadah. Ya, kan kamu kan akhirnya akan memberi jawaban yang sekiranya tidak menyulitkan orang yang bertanya. Kan dia mintanya solusi ya, bukan teori. Kita yang belajar teori ya dilihat dari teorinya itu gimana, lalu kemudian orang yang bertanya ini dibantu dikasih solusinya supaya ibadahnya tetap terjaga, karena kaitannya dengan sholat yang harus diqodho kan kalau orang yang bertanya begitu gitu. Kayak misalnya, maksudnya jangan serta-merta, oh bu, karena sifatnya itu ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang paling lemah, pusing yang tanya ya. Akan gimana saya harus memahami warna darah skornya gini misalnya, sifat darah skornya ada 1010, kan pusing yang tanya ya. Maka kan akan diberikan jawaban yang memudahkan. Dan ketika ada qaul-qaul yang misalnya qaul yang berat itu yang dipakai mayoritas ulama ya, yang berat ini akan memberatkan orang yang punya permasalahan tidak gitu kan. Kalau sekiranya memberatkan, kita kasih yang mudah gitu. Tapi pada prakteknya ya tetap ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu, baik dihadapi oleh diri sendiri atau orang lain, balik lagi bisa berkembang kemana-mana ya, bisa berkembang ke teori yang mana-mana, entah tentang mumayyizahnya atau yang lain-lainnya gitu. Ya, kompleks sekali lah permasalahan haid ini. Min masailit tamyizi.
Min masa ilit tamizi. Iku setengah saking, nggak usah iku ya. Min masa ilit tamizi. Saking piro-piro masalahe tamyiz. Ro'at ningali sopo mar'ah sama niatan ing dalem 8 dina aswada ing darah kang ireng. Summa sama niatan nuli ing dalem 8 dina ahmaro ing darah kang abang. Summa sama niatan nuli ing dalem darah kang nuli ing dalem 8 dina aswada ing darah kang ireng. Fahaiduha mangka utawi haid mar'ah iku aswadu kang ireng al awalu kang kawitan bil ittifaqi kelawan sepakate ulama. Beberapa permasalahan tentang tamyiz, tentang ketika memenuhi syarat tamyiz ya, lalu kemudian orang-orang ini tergolong pada mustahadoh. Seorang perempuan mengeluarkan darah 8 hari hitam, 8 hari merah, lalu 8 hari hitam. Maka headnya ada hitam di sela-selai merah, lalu hitam lagi. Ya. Totalnya berapa hari itu? Walu piro? 24 hari dia mengeluarkan darah terus, berarti mustahadoh jelas. Maka headnya adalah yang hitam yang pertama menurut kesepakatan ulama. Sisanya istihadoh. Lauroat lamun ningali sopo mar'ah sab'atan ing dalem 7 dina aswada ing darah kang abang. Summa sab'atan nuli ing dalem 7 dina ahmaro ing darah kang abang. Maaf, aswada ing darah kang ireng. Maaf ya. Summa sab'atan nuli ing dalem 7 dina ahmaro ing darah kang abang. Summa sab'atan nuli ing dalem 7 dina aswada ing darah kang ireng. Faya romangka berpendapat sopo ba'duhum sebagiannya ulama fikih anna haidoha ing temen setuhune haide mar'ah iku al aswadu kang ireng. Wa tamadalan tetanggenan hadza ing ikilah qaul sapa al-allamah Ibnu Hajarin Imam Ibnu Hajar al-Haytami kang bangsa Haytami. Wa yarolan berpendapat sapa ba'dhum sebagiannya ulama ala anna haidoha ing atase temen setuhune haide mar'ah iku asawadu ireng ma'al humroti sertane abang. Wajarolan lumaku alaihi ing atase qaul sapa Ibnu Suraijin Imam Ibnu Suraij. Wa antamadalan tetanggenan hadza ing ikilah qaul sapa al-allamatur Romliyu Imam Ar-Romli rahimahullah. Jika seorang perempuan mengeluarkan darah 7 hari hitam, 7 hari hitam, 7 hari merah, 7 hari hitam lagi. Sebagian ulama berpendapat tentang kasus ini headnya itu adalah yang pada saat darahnya berwarna hitam. Imam Ibnu Hajar adalah termasuk yang berpendapat tentang hal ini, tentang yang head itu yang hitam. Sedangkan sebagian yang lain menyatakan bahwa yang dihukumi head itu yang hitam beserta yang merah. Ya, jadi Imam Ibnu Hajar yang hitamnya aja tuh. Menurut sebagian ulama yang lain, termasuk diantaranya Imam Ibnu Suraij dan juga Imam Ar-Romli mengatakan yang dihukumi head itu adalah yang hitam dan yang merah. Wal farqu utawi perbedaan baina hatainil mas'alataini ing dalam antarane iki-iki masalah loro wa baina mas'alatiman lan ing dalam antarane masalahe wong wadon ya ro'at kang ningali sapa man yauman ing dalam sakdina walailatan lan sak wengi aswada ing darah kang ireng. Summa arba'ata asyara nuli 14 dina ahmaro ing darah kang abang. Summa aswada nuli kang ireng. Bi annaha kelawan temen setuhune man iku ghairu mumayyizatin dudu mustahadoh mumayyizah. Dudu mustahadoh mumayyizah. Huwa utawi al farqu iku annad dama temen setuhune darah.
Fi hadhil mas'alati dalam ikilah masalah ikulam yang qati'. Ora pegot opo dam. Koma dulu. Perbedaan antara dua masalah tadi dengan permasalahan perempuan yang mengeluarkan darah berwarna hitam selama sehari semalam atau 24 jam, lalu 14 hari berikutnya merah, setelah itu hitam lagi. Kasus ini bukan tergolong mumayyizah. Lanjut dulu. Balis tamarro, balik tetep opodam bi anzada kelawan yen taluwih opodam alal khamsata asyara ing atase 15 dina bidalili annahu kelawan dalil temen setune kelakuan iku lam yuqayyad ora den qayyidi apa al aswadu darah kang ireng biadadin kelawan wilangan muayyanin kang den tertentuaken. Bikhilafil mas'alataini kelawan bedani rong masalah as-sabiqataini kang dingini karone. Fa inna dama mangka teman stune darah fihi maing dalem. Al mas'alataini sabiqataini iku ing qata'a pegot opo dam. Perbedaannya ada pada darah pada masalah ini itu tidak terputus. Tetapi terus keluar dengan gambaran darahnya ini melebihi 15 hari. Bidalili anahu buktinya adalah darah hitam itu tidak dikoidi, tidak diindikasikan dengan bilangan tertentu. Berbeda dengan dua masalah yang sebelumnya karena darahnya itu terputus. Oke. Dua masalah yang sebelumnya, yang pertama dan yang kedua, itu kan hitam merah hitam, hitam merah hitam sama ya. Berbeda jumlah harinya aja. Balik lagi ke contoh yang pertama. Mati dah. Contoh yang pertama, tes. Contoh yang pertama mati. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Wal farku tetap ya? Tetap enggak ya? Coba. Cocok-cocokan mikirku ya. Ada pawangnya. Pawang mik. Oke. Wal farku balik ke contoh yang pertama ya. Yang pertama tadi 8 hari hitam, 8 hari merah, 8 hari hitam. Totalnya 24 yang jika darah hitam yang pertama dengan darah yang merah kalau di total itu melebihi 15 hari ya, makanya para ulama sepakat yang dihukumi haid itu yang hitam saja, sebab kalau yang merah ikut dihukumi haid tidak bisa karena melebihi 15 hari ya. Contoh yang kedua, 7 hari hitam, 7 hari merah, 7 hari hitam. Sebagian ulama mengatakan yang dihukumi haid yang hitam saja, sebagian lagi menghukumi yang haid itu yang hitam dan yang merah. Kenapa bisa dua warna darah itu dihukumi haid semua? Karena tidak melebihi 15 hari ya. 7 kalau 7 masih 14 hari. Perbedaan dua contoh tersebut dengan contoh misalnya seorang perempuan mengeluarkan darah sehari semalam hitam
lalu 14 hari merah, setelah itu hitam lagi. Kasus ini bukan tergolong mumayyizah. Ya. Perbedaannya ada pada darah pada masalah ini itu tidak terputus. Tetapi terus keluar dengan gambaran melebihi 15 hari. Buktinya adalah darah hitamnya itu tidak ada bilangan tertentu. Artinya darah hitamnya ini pas sehari. Pas sehari, lalu lanjut habis itu merah 14 hari. Ya, berarti totalnya itu ngepas banget antara hitam sehari dengan merah 14 hari. Jadi 15 hari pas, ya. Berbeda dengan contoh 1 dan 2 tadi, sebab antara darah hitam dan yang merah itu sempat terputus. Ya, terputus itu tadi yang pertama, hitam dan merah digabungkan jadi 16 hari. Ya, ada ya 15 harinya lebih. Yang kedua, pada saat keluar darah hitam dan merah, kalau di total jadi 14 hari, enggak mencapai 15 hari gitu. Makanya yang pertama dan yang kedua ini dihukumi mumayyizah sebab memenuhi syarat tamyiz. Memenuhi syarat tamyiznya dari segi apa? Dari segi ya total darah keseluruhan itu melebihi 15 hari ya, yang membedakan. Lalu ya seperti syarat yang tamyiz saja yang sebelumnya itu, darah kuat gimana? Darah kuat melebihi 24 jam kurang dari 15 hari. Darah lemah lebih dari 15 hari dan terus menerus. Tapi mumayyizah di sini. Terus yang tadi yang contoh ketiga, man ra'at yauman walailatan aswada ini tidak termasuk mumayyizah. Karena darah lemahnya kurang dari 15 hari. Oke. Lau ro'at lamun ningali sopo mar'ah yauman ing dalem sakdina aswada ing darah kang ireng, summa yauman nuli ing dalem sakdina ahmaro ing darah kang abang, summa yauman nuli ing dalem sakdina aswada ing darah kang ireng, summa yauman nuli ing dalem sakdina ahmaro ing darah kang abang, summa yauman nuli ing dalem sakdina aswada ing darah kang ireng, summa yauman nuli ing dalem sakdina ahmaro ing darah kang abang. Wa hakadzalan kaya mengkono-mengkono sak teruse robian ing dalem dina kang kaping 4, wa khomisan lan ing dalem dina kang kaping 5. Summa ba'da hadzal asyratil ayami nuli ing dalem sakwise ikilah 10 piro-piro dina aswada ing darah kang ireng, summa ahmaro nuli darah kang abang. Istamarro kang tetep opo ahmar, fahia mangka utawi mar'ah iku mumayyizatun mustahadoh mumayyizah. Fal aswadu mangka utawi darah kang ireng al awalu kang kawitan, wal akhiru lan kang akhir, wa malan darah bainahuma kang tetep ing dalem antarane al awal wal akhir iku haidun haid. Wal ahmaru lan utawi darah kang abang al akhiru kang akhir iku istihadatun istihadah. Ya, tadi itu yang terakhir tidak dikatakan mumayyizah karena darah kuatnya ngepas, tidak melebihi 24 jam ya. Oke, terus contoh berikutnya, masalah berikutnya, jika perempuan misalnya keluar darah sehari hitam, sehari merah, berikutnya hitam sehari, berikutnya merah lagi sehari, lalu hitam lagi sehari, lalu merah lagi sehari, totalnya itu sudah 3 hari ya, 6 hari ya, 6 hari dia itu hitam merah, hitam merah, hitam merah, dan terus sampai ke, berarti robian ini bukan dina ya, maaf ya, robian ing dalem kang kaping 4 gitu aja. Robian ing dalem kang kaping 4 wa khomisan lan ing dalem kang kaping 5. Lalu pada putaran keempat dan kelima itu masih sama. Berarti
Setelah merah, hitam lagi, merah lagi, terus hitam lagi, merah lagi. Total hari mengeluarkan darah selang-seling begitu itu selama 10 hari ya. 10 hari itu hitam merah hitam merah hitam merah gitu, sampai 10 hari. Cuma ba'da hadzil asyratil ayyam, lalu setelah 10 hari mengeluarkan darah berwarna hitam lalu merah dan terus merah terus, maka dia termasuk mumayyizah. Darah hitam yang awal dan yang akhir serta darah di antaranya itu dihukumi haid, dan darah merah berikutnya itu dihukumi istihadah. Oke. Kebayang nggak ini dari deskripsi contoh ini? Aduh, lupa. Untuk besok barangkali sore-sore lagi nanti spidolnya siapkan juga ya. Bapak kantor minta beli instan. Jangan digaris jelas. Sehari hitam, sehari merah, sehari hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam merah sampai 10 hari, lalu hitam lagi. Sudah nanti. Pakai bayangan aja. Hitam, merah. Ini per hari ya. Sehari hitam, sehari merah, sehari hitam, sehari merah, terus sampai hari ke-10 itu merah. Hari ke-11 di situ warnanya apa darahnya? Hitam. Setelah itu merah terus sampai melebihi 15 hari. Hari pertama hitam dengan hari ke-11 hitam. Ya, itu head ya, dihukumi head. Dan hari di antaranya yang ada merahnya ini juga dihukumi head. Kuat, kalau kuat mengapit selang-seling yang ada darah lemahnya. Lalu hari berikutnya ketika warna darahnya merah itu istihadah. Dianggap sudah tamyiz, sudah memenuhi syarat tamyiz ya. belum pusing ya dengan contohnya, belum ya. Semoga tidak pusing seterusnya. Yang sebenarnya pusingnya itu kalau ada kasusnya yang apa ya, misal mengalami sendiri atau memahami kasusnya orang lain. Sanian al-mubtada atu ghairul mumayyizati wa huwa ala bisawab al-Fatihah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa